Mencekam sebuah roket dari jalur Gaza hantam lepas pantai Israel. Militer Israel mengatakan roket ditembakkan dari jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada Sabtu kemarin 1 Januari 2022 dan mendarat di Laut Mediterania di lepas pantai Israel Tengah. Diketahui kelompok dari Palestina yang berbasis di Gaza melakukan tembakan rudal ke arah laut itu. Sementara itu terlepas dari satu insiden pada bulan September, tidak ada tembakan roket lintas perbatasan sejak gencatan senjata mengakhiri perang 11 hari antara Israel dan juga Hamas pada bulan Mei lalu. Dalam sebuah pernyataan, tentara Israel mengatakan roket jatuh di lepas pantai wilayah metropolitan Tel Aviv. Saksi di Gaza mengatakan mereka terbangun oleh suara rudal sekitar pukul 7 pagi waktu setempat dan gambaran yang beredar di media sosial menunjukkan kepulan asap putih di area peluncuran. Zionis langsung panik hanya dengan satu tembakan rudal saja. Gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir dan mediator lainnya telah rapuh. Kelompok Hamas mengatakan Israel tidak mengambil langkah serius untuk meredakan blokade yang diberlakukan di Gaza dengan bantuan Mesir ketika kelompok militan menguasai daerah kantong pantai pada tahun 2007 lalu. Ketegangan juga tinggi karena kelompok-kelompok lain seperti Jihad Islam yang lebih kecil tetapi lebih keras mengancam eskalasi militer jika Israel tidak mengakhiri penahanan administratif seorang tahanan Palestina yang telah melakukan mogok makan selama 130 hari. Pada hari Rabu, militan Palestina di Gaza menembak dan menyebabkan seorang warga sipil Israel mengalami luka di dekat pagar keamanan. Israel merespon insiden itu dengan tembakan tank yang menargetkan beberapa situs Hamas dalam baku tembak pertama dalam beberapa bulan ini. Bikin kaget dunia, peringati 15 tahun kematian sang ayah putri Saddam Hussein. Serukan rakyat Irak bersatu, begini agendanya. Putri Saddam Hussein menandai peringatan 15 tahun sejak ayahnya dieksekusi dengan menyerukan rakyat Irak untuk bersatu dan menerima perubahan di dunia Arab. Duduk di depan potret ayahnya yang terbunuh, Ragat Saddam Hussein mengatakan sudah waktunya bagi rakyat Irak untuk saling memaafkan terlepas dari sekte atau latar belakang. Bahkan mereka yang melakukan kesalahan, serunya seperti dikutip dari Al Arabiya. Dalam pidatonya, Ragat mengatakan Irak seharusnya tidak berpihak pada satu sisi Arab di atas Arab lainnya. Kami akan mengimbau mereka untuk menghindari perselisihan dan konflik satu sama lain karena kekuatan mereka adalah kekuatan kami, katanya dalam pesan yang direkam. Ragat yang tidak mengesampingkan masa depan dalam politik Irak mengatakan bahwa satu-satunya orang Irak yang tidak boleh memaafkan orang lain adalah orang tua dari korban Revolusi Oktober. Dia mengacu pada para pengunjuk rasa yang ditembak, dipukuli, dan dihabisi oleh pasukan keamanan Irak atau milisi yang didukung Iran. Dia mengatakan para korban disebut sebagai makanan untuk ikan. Orang-orang Irak tidak akan menerima orang-orang ini dan mereka akan mendorong mereka keluar. Terlepas dari semua dukungan yang mereka terima dan terlepas dari semua tekanan yang diberikan kepada Irak, kata terakhir akan menjadi milik Anda. Anda pahlawan Irak, kata Ragat dalam referensi yang jelas kepada milisi pro-Iran di Irak.
Dalam sebuah wawancara dengan Al Arabiya awal tahun ini, Ragad mengatakan Iran menganggap Irak bebas untuk diambil karena tidak adanya otoritas yang nyata dan juga sah. Saddam Hussein berhasil menghindari penangkapan selama 6 bulan setelah Amerika Serikat menginvasi Irak dengan dalih mencari senjata pemusnah massal pada tahun 2003 lalu. Pada bulan Desember tahun itu, ia akhirnya ditangkap di dekat kampung halamannya di Tikrit. Sidang pertama pengadilan khusus terhadapnya berlangsung pada bulan Juli 2004. Pengadilan memutuskan Saddam Hussein bersalah atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menjatuhkan hukuman mati dengan digantung pada 5 November 2006. Saddam Hussein digantung di Baghdad pada 30 Desember 2006. Kala itu, kini sang putri menyerukan hal seperti itu untuk rakyat Irak. Suriah hancurkan 10 rudal dari jet tempur F-16 Israel. Wakil Kepala Pusat Rusia untuk Rekonsiliasi Pihak yang Berperang di Suriah, Laksamana Muda Vadim Kulit mengatakan pesawat tempur F-16 Israel menembakkan 12 rudal ke Suriah pada Rabu malam. Namun militer Suriah berhasil menghalaunya. Dilansir dari Sputnik News, militer Suriah menghancurkan 10 rudal di antaranya dengan sistem pertahanan udara Buk M2A dan rudal jarak pendek Pansir S buatan Rusia. Dari pukul 2.28 hingga 2.38 pagi, 6 pesawat tempur taktis F-16 Israel dari wilayah udara Lebanon menyerang sasaran di Provinsi Homs, Suriah dengan 12 peluru kendali, kata Kulit dalam sebuah pengarahan. Pasukan pertahanan udara Angkatan Bersenjata Suriah menghancurkan 10 rudal dari Rusia, membuat sistem Buk M2A dan Pansir S, tambah Kulit. Kulit juga menyatakan seorang tentara Suriah terluka akibat serangan udara itu. Serangan Israel telah diluncurkan ke kota kuno Homs dengan laporan menunjukkan beberapa ledakan terdengar di lingkungan Al-Mahata. Namun tidak ada korban. Saat itu terekam video yang belum dikonfirmasi dari serangan dini hari menawarkan sekilas apa yang diyakini sebagai rudal yang masuk. Serangan itu menandai insiden keempat yang dilaporkan oleh Suriah pada November, sejak perang saudara pecah di Suriah pada tahun 2011 lalu. Israel telah ikut campur dan melakukan beberapa serangan terhadap tetangga regional tersebut.